Sebelum munculnya perang dengan kapal yang sangat bermanuver, negara-negara besar mempertahankan wilayah mereka dengan membangun benteng yang kuat. Ini terutama berlaku untuk wilayah pantai dan pelabuhan, seperti pada kasus pelabuhan Amerika di Teluk Manila. Setelah Amerika Serikat merebut Filipina dari Spanyol selama Perang Spanyol-Amerika, Dewan Benteng Amerika merekomendasikan agar pelabuhan-pelabuhan pentingnya diperkuat. Hal ini menyebabkan perkembangan pertahanan di beberapa pulau di Teluk Manila dan Subic. Salah satunya adalah Elf Riley Island yang nantinya akan menjadi Fort Drum atau kapal perang beton Amerika. Sementara pulau-pulau lain dibentengi dengan cara yang lebih konvensional. Pembangunan kapal perang beton Amerika di Elf Riley dimulai pada tahun 1909 dan selesai pada tahun 1916. Struktur baru ini memiliki panjang 110 meter dan lebarnya 44 meter. Dinding luar benteng dibangun dari beton bertulang setebal 7,5 sampai 10 meter dan menjulang setinggi 12 meter di atas air. Dek atas struktur beton bertulangnya memiliki ketebalan hingga 6 meter yang dilengkapi dengan 2 turret berisi senjata 14 inci dan menara kontrol setinggi 18 meter yang membuat tampilannya mirip dengan kapal perang. Sedangkan persenjataan sekunder benteng ini terdapat 2 senjata 6 inci di setiap sisi serta senjata anti pesawat 3 inci yang dipasang di dek atas. Pada akhir bulan September tahun 1941, tentara Kekaisaran Jepang berhasil menginvasi Luzon dan dengan cepat membuat pasukan Jepang berada dalam jangkauan Fort Drum dan benteng Teluk Manila lainnya. Pada bulan Januari tahun 1942, Jepang mulai menargetkan Fort Drum dan pertahanan pelabuhan lainnya dengan serangan udara. 2 bulan berikutnya, kapal perang beton Amerika ini pun sudah berada dalam jangkauan artileri Jepang. Benteng tersebut mengalami pengeboman dan penembakan, menghancurkan meriam anti pesawat, menonaktifkan senjata 6 incinya untuk sementara, merusak kasmat dan lampu sorotnya, serta beberapa bagian lain. Pasukan Jepang mengepung Fort Drum selama lebih dari 3 tahun sejak tahun 1942. Sepanjang waktu, Fort Drum pun diserang, namun pasukan Amerika di dalamnya mampu membalas tembakan Jepang. Perlawanan benteng pun berlanjut, bahkan setelah jatuhnya Bataan pada tanggal 10 April tahun 1942 yang meninggalkan Fort Drum sebagai perlindungan terakhir Amerika di Filipina. Senjata kapal perang beton ini pun memberikan pukulan telak bagi pasukan Jepang yang menyerang Pulau Corregidor dan menimbulkan banyak korban. Pasukan Amerika di Fort Drum akhirnya menyerah kepada pasukan Jepang setelah jatuhnya Corregidor dan berhasil diduduki oleh Jepang sampai tahun 1945. Pada tanggal 13 April tahun 1945, pasukan Amerika Serikat dan Filipina akhirnya berhasil membebaskan Fort Drum dalam sebuah serangan amfibi. Namun saat itu Jepang tidak berniat menyerah, apalagi Amerika sebelumnya telah merancang benteng ini untuk menahan segala macam pengeboman dan tembakan. Itu berarti Amerika harus menemukan cara lain untuk menyingkirkan pasukan Jepang. Sayangnya, ide yang muncul dari orang Amerika agak mengerikan. Pasukan Amerika menuangkan campuran solar dan bensin ke dalam benteng, menyalakannya, dan akhirnya pasti kita sudah tahu jawabannya, di mana api di dalam kapal beton menyala selama beberapa hari. Dan setelah berhasil direbut, nyatanya benteng tersebut juga tidak pernah ditempati kembali. Setelah perang berakhir, Fort Drum tidak lagi digunakan secara aktif. Meskipun strukturnya rusak parah akibat serangan Jepang dan Amerika Serikat, benteng ini tetap berdiri tegak dan menjadi salah satu simbol penting dari sejarah pertahanan Filipina. Pemerintah Filipina pun menyatakan jika Fort Drum sebagai situs bersejarah nasional pada tahun 1991.